Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan mendiskusikan tentang hakikat pendidikan, mungkin dalam beberapa perspektif. Istilah hakikat biasa diartikan sebagai sebuah karakteristik atau ciri khas dari sesuatu yang bisa membedakan dari yang lain. Hakikat adalah hal terpenting dari sesuatu yang terdiri atas pengertian yang sifatnya abstrak. Abstrak berarti tidak konkret atau tidak dapat dihayati atau diamati oleh panca indera. Hakikat pendidikan, misalnya, dengan demikian bisa dimaknai sebagai sebuah karakteristik atau ciri khas dari pendidikan yang sifatnya abstrak, yang bisa membedakan dengan yang bukan pendidikan. Yang bukan pendidikan ini bisa bermacam-macam wujudnya. Misalkan ketika kita membahas tentang apa hakikat pendidikan itu, dengan sadar ia akan membedakan dengan istilah sekolah, belajar, pelatihan, meskipun istilah-istilah tersebut saling berkaitan. Sementara itu, ada pula yang memaknai hakikat pendidikan itu dengan bertolak dari adanya perbedaan hakikat manusia dengan makhluk yang lain, misalkan binatang. Bertolak dari sini, kemudian muncul banyak pemahaman. Misalnya, pendidikan itu adalah untuk manusia, bukan untuk binatang. Pendidikan seperti sifat sasarannya, yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifat yang sangat kompleks. Maka itu tidak ada sebuah batasan apapun yang cukup memadai untuk menjelaskan tentang hakikat pendidikan secara lengkap. Batasan tentang hakikat pendidikan dibuat para ahli secara beraneka ragam, dan kandungannya kadang berbeda dari satu dengan yang lain. Mengapa ini terjadi? Terjadinya bisa jadi gara-gara perbedaan orientasi, perbedaan konsep dasar yang digunakan, atau aspek-aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafahnya yang mendasarinya berbeda. Misalkan, Imam Barnadib memandang pendidikan sebagai sebuah fenomena utama dalam kehidupan manusia, di mana orang yang telah dewasa membantu pertumbuhan dan perkembangan pasca didik untuk menjadi lebih dewasa. Pendidikan dalam arti luas semacam itu telah ada sejak manusia diciptakan. Sejak awal mula kehidupannya, manusia selalu melakukan tindakan mendidik. Dalam konsep ini ya, jadi kita bisa melihat bahwa sejak awal, pada awal mulanya manusia selalu melakukan sebuah tindakan untuk mendidik atas dasar pengalamannya, bukan berdasarkan teori bagaimana sebaiknya mendidik, tapi berdasarkan pengalaman. Kalau dulu saya melakukan pendidikan kayak begini, maka ke depan saya akan melakukan pendidikan begini. Lagi-lagi bukan berdasarkan konsep teori sebagaimana mendidik itu sebaiknya. Dalam hal ini, pendidikan menunjukkan pada pendidikan pada umumnya, yaitu pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat umum. Batasan pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Imam Barnadib mirip atau bisa dikatakan inti substansi yang sama dengan pendapat dari Langford. Langford mengartikan pendidikan sebagai suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Sementara Crow and Crow mendefinisikan pendidikan sebagai sebuah proses yang berisikan berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan kebudayaan serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. Ada lagi pendapat dari Tiraar memahami hakikat pendidikan dari dua jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan reduksionisme dengan pendekatan holistik integratif. Kedua jenis pendekatan tersebut memiliki kesamaan dalam memberikan jawaban tentang persoalan hakikat pendidikan.
Pendekatan reduksionisme melihat sebuah proses pendidikan, peserta didik, dan keseluruhan proses pendidikan, termasuk lembaga-lembaga pendidikan, telah menampilkan pandangan ontologis maupun metafis tertentu mengenai hakikat pendidikan. Pandangan-pandangan tersebut tidak menampilkan hakikat pendidikan secara utuh, tetapi sepihak berdasarkan sudut pandang yang digunakan. Dengan demikian, proses pendidikan tidak dilihat secara keseluruhan, adanya berbagai jenis pendekatan reduksionisme yang berdasarkan pada sudut pandang yang digunakan. Masing-masing pendapat memiliki perbedaan mengenai hakikat pendidikan itu. Pertama, tentang pedagogisme. Dalam menjelaskan hakikat pendidikan, pendekatan ini bertolak pada keyakinan bahwa anak-anak akan dibesarkan menjadi dewasa. Ini melahirkan teori yang mendasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, misalkan nativisme, anak telah memiliki kemampuan yang dilahirkan dan tinggal dikembangkan saja. Dan empirisme, anak dilahirkan seperti kertas putih yang akan diisikan oleh pendidikan. Pandangan ini sangat menghormati perkembangan anak, tapi cenderung melupakan bahwa anak hidup dalam sebuah masyarakat tertentu dan memiliki cita-cita hidup sesama yang tertentu pula. Kedua, filosofisme. Pendekatan ini bertolak dari adanya pertentangan mengenai hakikat manusia dan hakikat anak. Anak manusia mempunyai hakikat sendiri dan berbeda dengan hakikat orang dewasa. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil. Anak memiliki nilai-nilai sendiri yang akan berkembang menuju kepada nilai-nilai seperti orang dewasa. Tugas pendidikan adalah membantu anak menuju kedewasaan sehingga anak dapat mengambil keputusannya sendiri. Menurut pendapat ini atau pandangan ini, pendidikan akan berakhir ketika anak manusia menjadi dewasa. Yang ketiga, religionisme. Pendekatan ini bertolak dari hakikat manusia sebagai makhluk yang religius. Di sini, hakikat pendidikan adalah membawa peserta didik menjadi manusia yang religius, karena sebagai makhluk ciptaan Tuhan, peserta didik itu harus disiapkan untuk hidup dengan harkatnya. Pendekatan ini menekankan bahwa pendidikan adalah untuk mempersiapkan peserta didik dari kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, pendidikan agama menjadi sentral dari proses pendidikan. Tapi nanti kalau kita melihat dalam sebuah praktek-praktek dalam religiusme, bahwa kita bisa melihat bahwa tidak hanya pelajaran atau proses pendidikan agama saja yang religius, tapi semua kehidupan atau semua aspek mata pelajaran itu nilainya adalah nilai religius. Bagaimana mengingatkan kita pada Sang Pencipta, bagaimana menghargai itu, bagaimana mengembangkan ciptaan-ciptaan Tuhan. Itu kalau kita melihat tentang perspektif religiusum. Jadi tidak hanya pelajaran agama nanti. Yang keempat yaitu psikologisme. Psikologisme cenderung mereduksi ilmu pendidikan menjadi sebuah ilmu proses belajar mengajar. Sehingga hakikat pendidikan adalah proses belajar mengajar. Hal tersebut telah mempersempit pandangan para pendidik seakan-akan ilmu pendidikan itu terbatas pada ilmu mengajar. Oleh sebab itu, mengajar merupakan suatu tugas yang sudah setua dengan manusia itu sendiri. Maka profesi pendidik menjadi dapat kurang penghargaan dibandingkan profesi yang lain. Kelima, negativisme. Berkaitan dengan negativisme ada 3 teori. Pertama, tugas pendidikan adalah menjaga pertumbuhan anak. Untuk itu perlu disingkirkan hal-hal yang dapat merusak atau sifatnya negatif pada pertumbuhan tersebut. Segala sesuatu seakan-akan telah tersedia di dalam diri anak yang akan tumbuh dengan baik apabila tidak dipengaruhi hal-hal yang merugikan pertumbuhan tersebut. Tugas pendidik lebih dari menjaga tanaman untuk menghindari gangguan hama. Kedua, melihat pendidikan sebagai usaha mengembangkan kepribadian peserta didik.
Ini pandangan negatif karena mengembangkan kepribadian anak implisit melindungi anak dari hal-hal yang negatif. Hal-hal dapat mengganggu perkembangan kepribadian yang bermoral harus dihindari. Tugas pendidik adalah menjaga pertumbuhan kepribadian anak. Ketiga, proses pendidikan adalah melatih peserta didik menjadi warga negara yang berguna. Ini berarti menghindarkan peserta didik dari hal-hal yang dapat mengakibatkan itu menjadi manusia negara yang berguna. Keenam, sosiologisme meletakkan hakikat pendidikan kepada keperluan hidup bersama masyarakat. Jadi titik tolak prioritasnya kepada kebutuhan masyarakat dan bukan kepada kebutuhan individu. Sebagai anggota masyarakat, peserta didik harus disiapkan menjadi anggota masyarakat yang baik. Ini menurut pandangan yang keenam, yaitu sosiologisme. Sementara itu, pendekatan holistik integratif, ini yang kedua dari Tilaar. Pendekatan holistik integratif memandang pendidikan secara keseluruhan, tidak parsial. Hakikat pendidikan dalam pandangan holistik integratif adalah sebuah proses menumbuh kembangkan eksistensi peserta didik yang bermasyarakat, membudaya dalam tataran kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global. Dalam hal ini, pendidikan merupakan sebuah proses berkesinambungan. Kemudian proses pendidikan berarti menumbuhkan eksistensi manusia yang memasyarakat dan membudaya, di mana proses bermasyarakat dan membudaya tersebut mempunyai dimensi-dimensi waktu dan ruang. Nah, berikutnya kita juga bisa melihat tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka menjadi manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya. Ada juga pendapat menurut Diryakara. Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Diryakara menyebutkan dua proses, yaitu proses hominisasi dan humanisasi. Hominisasi dan humanisasi adalah pengangkatan manusia muda sedemikian tingginya sehingga ia bisa menjalankan hidupnya sebagai manusia dan membudayakan diri. Pengangkatan manusia muda ke taraf insani itulah yang menjelma dalam semua kegiatan mendidik yang bentuk dan wujudnya bisa beragam. Ya, kita bisa melihat banyak hal ya teman-teman. Termasuk kita juga bisa melihat menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke. Sekarang kita akan mencoba memasuki tentang perspektif pendidikan menurut John Dewey. John Dewey merupakan salah satu dari tokoh aliran pragmatisme. John Dewey seringkali disebut sebagai tokoh pragmatisme modern. Aliran ini mengatakan bahwa benar tidaknya suatu teori bergantung pada berfaedah tidaknya teori itu bagi manusia dalam kehidupannya. Dengan demikian, ukuran segala kebutuhan atau perbuatan adalah manfaatnya dalam praktek dan hasil yang memajukan hidup.
benar tidaknya suatu hasil pikir, dalil maupun teori dinilai menurut manfaat pada kehidupan atau menurut faedah tidaknya teori itu dalam kehidupan manusia. Atas dasar itu, tujuan kita berpikir adalah memperoleh hasil akhir yang dapat membawa hidup kita lebih maju dan lebih berguna. John Dewey tidak hanya menerima prinsip-prinsip pragmatis, tetapi juga mengatakan beberapa ide dan konsep pribadinya yang kemudian termasuk salah satu doktrin pragmatisme. Salah satu sumbangannya yang penting dalam pendidikan adalah teori pendidikan. Sama seperti sumbangan tradisi filsafat dan ketangkasannya mempertahankan orientasi pragmatisme menuju keterampilan dan penerapan dalam kehidupan masyarakat. Oke, kita lihat kata kunci dari filsafat John Dewey secara keseluruhan dan bukan hanya filsafat pendidikan adalah pengalaman. Pengalaman dilihat dari keseluruhan kegiatan dan hasil. Jadi seluruh kegiatan dan hasil yang kompleks serta bersegi banyak dari interaksi aktif manusia sebagai makhluk hidup yang sadar dan tumbuh dengan lingkungan di sekitar yang terus berubah dalam perjalanan sejarah. Jadi John Dewey mengungkapkan itu. Pengertian yang dikemukakan oleh John Dewey sebagai reaksi terhadap dua bentuk prereduksian atau pemiskinan pengertian pengalaman pada waktu yang umum. Prereduksian pengalaman pertama dilakukan oleh kalangan empiris yang menyatakan bahwa pengalaman pada kutub objek yang dialami. Kedua, prereduksian kedua yang dilakukan oleh orang-orang rasionalis yang cenderung melecehkan pengalaman sebagai hal yang tidak bersifat pasti kebenarannya dan mudah mengecoh. Di mata John Dewey, kaum rasionalisme melakukan apa yang disebut the fallacy of intellectuals. Yang dimaksudnya adalah kaum rasionalisme terlalu mendewakan pengetahuan intelektual sehingga memandang tindakan mengalami menurut sebagai sebuah cara mengetahui. Pengalaman tidak lain hanyalah sebuah bentuk primitif dari pengetahuan. Itu kata orang-orang rasionalisme. Padahal John Dewey memiliki pendapat bahwa pengalaman jauh lebih kaya dan kompleks dibandingkan dari pengetahuan. Nah, sehingga nanti proses pendidikannya menurut John Dewey berkaitan dengan bagaimana pembentukan pengalaman. Pengalaman adalah basis dari pendidikan. Jadi menurut John Dewey, pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses penggalian dan pengolahan pengalaman secara terus-menerus. Jadi inti kependidikan tidak terletak dalam usaha menyesuaikan dengan standar kebaikan, kebenaran, keindahan abadi, tetapi atau melainkan dalam usaha terus-menerus menyusun kembali dan menata ulang pengalaman hidup subjek didik. Jadi inti pendidikan menurut John Dewey tidak terletak dalam usaha menyesuaikan dengan standar kebaikan, standar kebenaran, standar keindahan, melainkan usaha terus-menerus menyusun kembali dan menata ulang pengalaman hidup subjek individu atau subjek mendidik. Ini agak unik ya. John Dewey mengatakan bahwa pertumbuhan subjek didik melalui penyusunan kembali dan penataan ulang pengalaman menjadi hakikat sekaligus tujuan pendidikan. Namun, kendati pendidikan yang sejati dalam keyakinan John Dewey selalu diperoleh melalui pengalaman, ia juga menyadari bahwa tidak semua pengalaman bersifat mendidik. Ada pengalaman yang sifatnya tidak mendidik, yaitu pengalaman yang berakibat menghentikan atau merusak pertumbuhan ke arah peningkatan kualitas pengalaman yang lebih kaya berikutnya. Sehingga ada
tolak ukur yang digunakan oleh John Dewey untuk menilai apakah pengalaman itu bersifat mendidik atau tidak mendidik adalah apakah pengalaman itu menjamin terjadinya interaksi antara realitas subjektif internal dalam diri subjek didik dan realitas objektif eksternal yang terjadi atau menjadi kondisi nyata bagi subjek didik untuk hidup di tengah masyarakat dan zamannya. Itu salah satu tolak ukurnya. Mengenai kurikulum, John Dewey berkeyakinan mengenai perlunya penempatan siswa, kebutuhan dan minatnya sebagai sesuatu yang sentral. Mata pelajaran mereka klaim seharusnya dipilih untuk mengacu pada kebutuhan siswa. Sehingga kurikulum pendidikan menurut John Dewey dan pengikut pragmatisme seharusnya tidak dibagi dalam bidang mata pelajaran yang sifatnya membatasi dan tidak wajar. Kurikulum semestinya lebih dibangun di seputar unit-unit yang wajar yang timbul dari pertanyaan-pertanyaan mendesak dari pengalaman-pengalaman peserta didik. Ya, ini bagaimana nanti Anda akan mengembangkannya ya, dan disusunnya tekniknya adalah problem solving atau problem based learning. Mengapa demikian? Ini digunakan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa untuk belajar materi-materi dengan isu-isu yang ada dan kemudian diselesaikan, sehingga ini akan menjadi menarik. Metodenya, metode pendidikan adalah upaya disiplin. Kemudian metode pengajaran atau pendidikan ya tadi itu harus mengarahkan kepada kedisiplinan dan pengalaman yang kesemuanya berpusat pada pemberi siswa banyak kebebasan memilih dalam mencari situasi-situasi belajar pengalaman yang akan menjadi paling makna bagi diri individu itu sendiri atau bagi peserta didik. Jadi tugasnya berat ini ya. Metode pendidikan didasarkan pada individu atau peserta didik untuk bebas memilih dan mencari situasi belajar pengalaman yang akan membuat kaya pengalaman sehingga akan bermakna bagi individu sendiri. Ya, itu kira-kira kita membahas tentang John Dewey. Berikutnya nanti kita akan membahas John Dewey lebih lanjut. Sekedar pengantar hari ini, silakan jika ada pertanyaan tuliskan di forum diskusi. Selamat pagi.